kesempatan untuk memberikan sedikit informasi yang sangat luar biasa karena hari ini ada OPP kita. Tapi ini bukan OPP, tapi kita sedang men-share ilmu. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan ketika Anda lepas keluar dari WS berlian ini, meeting berlian ini, maka akan terjadi pelipat gandaan member yang sangat luar biasa untuk Anda semuanya. Nah, tentunya yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana ketika kita semua mendapatkan member-member baru dalam menjalankan Melia. Dan kebanyakan dari kita adalah ketika mendapatkan member baru di Melia, kita nggak tahu bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan momentum keemasannya. Kadang-kadang kita lepaskan mereka. Mungkin di hari 1, hari 2, hari 3 itu disebutnya hari yang paling tersedih. Kenapa? Karena kita harus mengikuti kemauan downline dulu. Saya pun ingat 4 tahun yang lalu ketika saya mendapatkan downline pertama kali, tugas saya adalah bertugas di pasar. Jadi kalau di Bandung ada namanya Pasar Ancol, jadi saya ikut dagang di sana juga, nemenin downline juga. Gak apa-apa ganteng-ganteng, tapi ngikutin downline gak apa-apa dulu. Yang penting ikutin dulu. Saya kadang-kadang sambil motivasi juga, sambil menceritakan juga sama dia tentang Melia. Ternyata dari situ berefek. Setiap pulang dari kerja, dia selalu mengundang 1, mengundang 2, mengundang 3, mengundang 4, dan seterusnya. Alhasil sebulan pertama bisa kita mencapai 5 juta rupiah di awal, untuk di awal. Jadi yang saya dapati adalah ketika saya mendapatkan seorang member baru adalah saya tekan dulu member baru saya, tapi jangan terlalu keras. Karena kalau kekerasan dia keluar. Aduh, ini terlalu keras, percuma. Daripada gitu lebih baik saya dagang aja. Tapi karena saya ikuti apa dulu kemauan dia ya, meskipun kayak ular juga nggak apa-apa deh. Saya ikutin dulu kemanapun dia. Alhasil sebulan pertama dapat 5 juta, bulan kedua bisa beli motor. Itu awal, nggak langsung beli Mercy enggak. Karena kalau beli Mercy ngaco. Karena yang namanya momentum member bulan awal itu kan yang paling enak itu kan beli motor, beli mesin cuci untuk ibunya, itu yang lebih asik. Salah kalau di kepala Anda memikirkan wah mobil dulu, salah. Kalau saya bicara di sini masalah keyakinan, kembali lagi, yang namanya keyakinan itu keberanian. Kalau tidak ada keberanian ya susah. Bagaimana muncul keberanian? Harus ada stimulan dulu. Stimulan bukan dari hal-hal yang paling besar, tapi dimulai dari hal-hal yang paling kecil dulu. Member awal bisa beli yang namanya handphone, minimal Samsung S7 Edge gak apa-apa. Loh, gue dahsyat. Ini Melia bro. Melia itu harus beli yang namanya barang-barang yang branded. Masa Anda belinya Mito tuh? Masa beli Oppo Yopora? Kalau Anda ingin dapatkan bulan awal emas dari member, ya minimal Anda beli Samsung S7 Edge. Pak, kemahalan. Nah, otak Anda yang kemahalan. Sebenarnya itu kemurahan, betul nggak? Harganya berapa? 11 juta, betul ya? 11 juta, murah kalau di Melia 11 juta. Setelah itu ganti penampilan, betul nggak? Selepas dari itu ya ganti penampilan. Dari apa dulu? Ya minimal dari sepatu dulu. Sepatu ganti yang harganya 2 juta. Pak, kemahalan, lebih baik beli di pasar loak. Ya Anda bilang ini Melia bisa jutaan rupiah setiap hari. Betul nggak? Betul nggak? Saya dulu ingat waktu masih SD, saya pengen banget beli yang namanya sepatu Converse. Harganya itu sepatu Converse kira-kira 90.000 waktu zaman saya, 100 ribuan. Sekarang kemarin saya baru beli lagi sepatu Converse buat kesehari-harian saya, harganya 2,8. Saya mikir, gila, saya tuh kenaikannya tajam juga. Saya tuh zaman saya SD 100.000, sekarang 2.800.000. Tapi yang namanya sebuah nilai itu penting sekali karena orang tidak melihat Mini Cooper saya langsung di dalam home prospect. Mini Cooper saya apakah saya parkir di dalam home prospect? Enggak. Ada siapa? Benar nggak? Enggak. Yang orang lihat itu apa yang Anda pakai. Apa
Sampai angkot bilang, kapan lo mau berubah katanya. Saya dimotivasi ya Bang. Angkot justru. Jalan akhirnya sebulan saya diajak sama top leader Al-Hadar, sama top leader Jaki juga, saya diajak ke showroom motor. Lo pengen beli motor apa? Gue mimpi pengen beli Vario. Kata Al-Hadar, nih ada motornya. Hah? Iya ada. Langsung aja beli, nggak ada duitnya. Ya udah nih, bawa brosurnya dulu saya. Bawa brosur. Saya tempel yang pertama itu di apa? Bukan di kaca, di tembok sama saya tempel. Satu di atas, satu plafon. Kalau tidur kan enak kelihatan, oh itu tidur. Ya kan? Kalau bangun tidur ngeliat, oh itu ada tidur. Jalan saya 1 bulan, beli yang namanya Vario. Tambah gak keyakinan saya? Tambah keyakinan saya, tapi ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Angkot. Kata angkot, ini tega ya. Ini tega ya, sekarang udah pakai motor udah ninggalin gue. Saya bilang bodoh amat, yang penting gue udah dapat motor. Alhasil akhirnya angkot menyingkir dari hidup saya mulai pakai yang namanya motor. Berjalan dengan motor ada enaknya, ada enggaknya juga. Enaknya lebih cepat, nggak enaknya kalau lagi hujan. Apalagi kalau kita lagi ngerokok di motor, itu paling nggak enak. Suasana hujan, wah apalagi kalau lagi ngebut, tahu-tahu ada polisi tidur, rokok yang lagi kita rokok potong. Itu paling nggak enak aja. Ya. Alhasil akhirnya gara-gara naik motor awal, kata Al-Hadar sama Jaki harus beli BlackBerry. Wah kata saya bingung, BlackBerry lebih baik saya pakai Asia, lebih irit kata saya. Masih ingat kan handphone Asia ya? Ya betul kan, yang suaranya tinut. Itu es krim Gambina betul ya. Akhirnya saya dipaksa untuk beli BlackBerry. Alhasil saya dapat yang namanya BlackBerry. Tambah lagi keyakinan saya. Tapi ada hal yang lucu juga dalam saya membeli BlackBerry juga. Ketika yang namanya saya di-ping sama teman saya lihat, oh ada pingnya getar saya. Saya tulis lagi PIN. Ada tanda seru kan 2 tanda seru. Saya kirim. Anda tahu keluar emoticon. Emoticonnya apa? Kepalanya. Kata saya kenapa tuh? Kata saya tuh kenapa tuh? Kata dia, bego. Itu bukan pink namanya. Kalau pink warnanya pink. Kalau itu hitam katanya. Loh, terus harus gimana? Pencet yang namanya bintik-bintik. Ada di situ bintik-bintik. Oh iya, saya. Nah, di situ ada pink katanya. Nah, lo tinggal pencet di situ. Pink. Getar nggak kata saya tuh? Getar. Kalau ini baru getar. Kalau tadi nggak getar sama sekali katanya. Tapi dari situ akhirnya muncul lagi keyakinan. Saya masih ingat momentum di mana top leader Ali nanya kepada seluruh leader-leadernya. Ini pengen beli apa? Mobil. Ini pengen beli apa? Rumah. Ini pengen beli apa? Pas lari ke saya, Bagir pengen beli apa? Saya jawab, pengen beli berlian. Ketawa semuanya. Berlian. Yang namanya mimpi kan keinginan tuh nggak? Sekarang saya tanya, Anda punya keinginan nggak? Tapi kenapa keinginan Anda tidak pernah Anda ledakan? Saya tanya, kenapa Anda punya keinginan tidak pernah Anda ledakan? Hanya Anda diami saja keinginan Anda. Kenapa? Apa yang salah? Apakah yang salah keinginan Anda? Kalau tidak ada yang salah dengan keinginan Anda, harusnya Anda punya keinginan besar untuk merubah hidup Anda ke arah yang jauh lebih baik dan lebih baik. Ketika saya ditanya masalah berlian, pada yang ngakak semuanya. Tapi yang namanya mimpi pasti diketawain dulu. Pasti itu, hukumnya udah. Hukumnya, Anda punya mimpi, ditanya sama teman Anda, emang lo ngerjain milih buat apa? Gue pengen beli mobil. Tapi yang namanya punya mimpi ya untuk diketawakan, betul nggak? Betul nggak? Alhasil akhirnya gara-gara mimpi diketawakan, akhirnya saya beli juga yang namanya berlian. Meskipun harganya cuma 5 juta rupiah, nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang namanya keinginan harus kita dapat.
Alhasil gara-gara itu semua akhirnya memupuk keyakinan saya baru untuk membeli mobil. Artinya mobil itu terjadi lewat proses yang dari kecil, bukan dari hal yang paling besar. Inilah kesalahan kita sekarang. Banyak dari kita semua tidak tahu bagaimana memanfaatkan momentum. Yang kita tahu adalah satu, hanya mengejar satu tujuan yang sangat besar tanpa kita ketahui dimulai dari kecil dulu. Makanya yang saya selalu ajarkan kepada setiap member saya adalah tempel member saya kemanapun. Ketika kita tempel, pastikan dia mendapat mimpinya. Pastikan ketika dia